Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku akan kabulkan permintaan kamu. Ta'lim ta'lim, menuntut ilmu, mudah-mudahan niat dan langkah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. At-taubatu hasanatun. Taubat itu baik, walakin bisababi ahsanu, akan tetapi lebih baik bila dilakukan oleh para pemuda. Taubat ini saya mah masih lama tua, masih muda. Taubat mah belakang, ntar kalau udah umur 80 90 baru saya mau taubat. Tidak seperti itu. Mumpung masih muda, ya kan? Masih muda, masih banyak kesempatan, entar-entaran lah taubatnya. Ya. Nabi tidak begitu. Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah, dosanya dihapus oleh Allah, yang sekarang maupun yang akan datang, istighfarnya sehari semalam 70 kali. Semalam, sehari, ya. 70 kali istighfar. Apalagi ada sebagian hadis mengatakan 100 kali istighfarnya Nabi. Itu Nabi udah dijamin oleh Allah, dosanya udah diampuni oleh Allah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Istighfarnya kepada Allah sehari itu 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nah kalau kita gimana? Boro-boro. Begitu salam selesai, Allah, assalamualaikum, wah terus pulang. Istighfarnya itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa dahilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala. Enggak, kita Allahumma lantas jalan wa terus pulang. Mau kemana buru-buru pulang? Zikir dulu, istighfar dulu, memohon ampun. Maka kalau ada orang yang setelah selesai sholat tidak berdoa, sombong namanya. Ada manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu sombong manusia itu. Tidak mau berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku akan kabulkan permintaan kamu. Minta istighfar kepada Allah, ampunan Allah buat kita nih sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, setiap hari, setiap saat, setiap detik melakukan kemaksiatan. Kapan lagi kita mau istighfar ketika selesai sholat? Kadang-kadang ada assalamualaikum, wah ya kongko, ntar dulu kongko mah belakangan, yang penting assalamualaikum istighfar dulu 3 kali dah minimal. Astagfirullahaladzim, udah ya, selesai itu baru dah kita engkau itu assalamualaikum engkau istighfar. Ini adalah yang taubat, ya. Buat siapa? Buat para pemuda. Kenapa? Justru dikatakan oleh buat pemuda bahwasanya biasanya itu kebanyakan dosa kelalaian itu dilakukan oleh para pemuda. Bukan pemuda saja ya, orang tua juga ada juga. Ya. Aki-aki atau nenek-nenek udah umur, ya, masih banyak melakukan kesalahan. Berbuat yang tidak baik, artinya suka ngomongin orang. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Ngomongin orang astagfirullahaladzim lagi. Ini mah kagak. Omongin orang ntar lewat lagi lama baru istighfar. Tidak seperti itu. Ya. Ini taubatu hasanatun, akan tetapi lebih baik dilakukan oleh para pemuda. Al-haya'u hasanun. Malu itu baik. Malu.
Ya, walakin bin nisa'i ahsanu, akan tetapi lebih baik ini malu ini dilakukan oleh para wanita. Ya. Nah, ini ibu-ibu, anak-anak muda, malu itu nomor 17. Malu nomor 17. Yang penting mah ngetop, ya. Nggak ada malu. Coba kita lihat berkacamata kepada Rasul, kepada Nabi kita. Di dalam Al-Barjanji dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'u wat tawadu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia orang yang sifatnya punya pemalu besar. Kenapa? Ada suatu kisah bahwasanya ketika Nabi sedang membetuli Ka'bah, di atas, maka di bawah itu orang laki semua. Tiba-tiba angin menyingkap gamis Nabi. Turun Nabi ke bawah, pucat mukanya, malu. Kenapa? Kelihatan betisnya. Baru betisnya doang, Nabi malu. Pucat muka Nabi. Padahal yang di bawah itu adalah laki-laki semua. Ini sifat Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang sangat pemalu. Itu. Ini saking malunya Rasul, akhirnya turun ke bawah, menutupi kakinya yang kelihatan oleh orang-orang yang ada di bawah, padahal yang orang-orang di bawah itu laki semua. Turun pucat muka Nabi. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak kita yang saat ini harusnya mereka benar-benar menjaga aurat mereka. Sifat pemalu ini nomor belakangan yang diutamakan. Ada nenek-nenek pakaiannya pakaian umur anak 17. You can see. Ya. Pakai bajunya sepotong, nah, sini kiri kanan, keteknya ngablak. Nah, begitu naik motor keplek, kelihatan kedengeran. Kirain mau ban, nggak taunya apa itu. Badannya udah kena angin keplek. Jadi malunya belakangan, 17, nomor 17. Padahal harusnya dijaga. Ya, sifat malu ini perlu sekali oleh kita jaga. Kenapa? Kalau kita mencontoh kepada Rasul, inilah sifat Nabi, ya. Aki-aki, punya mata, pakai celana jin, nongkrong di jalanan, disuitin kalau ada cewek lewat, wit. Nah, nenek-nenek begitu pakaiannya, yang nyentrik, joget lagi. Wah, ya, malunya kemana ini? Tidak dijaga. Oleh karena itu dalam hadis ini sifat malu itu baik. Alangkah baiknya itu dilakukan oleh para kaum wanita. Jaga malu itu. Karena apa? Karena inilah adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u amana'ur rasul. Ulama adalah orang yang dipercaya oleh para rasul. Malam yuhalitu sultana, selama mereka tidak bersatu dengan para sultan. Ulama, salah sultan itu adalah pemimpin, pemerintah. Wa yadahilu dunya, dan memilih perkara dunia. Fa iza kholatu sultana, apabila mereka bersatu dengan para pemimpin, para sultan, dan memilih wadahulu dunia, dan memilih perkara dunia, faqad khanur rasula fahzaruhum. Ya. Kenapa? Maka mereka benar-benar telah berkhianat terhadap para rasul. Karena itu adalah hati-hatilah kalian terhadap mereka. Nih. Sekarang kalau kita lihat banyak orang-orang ulama-ulama yang ikut campur, yang ikut nimbrung ke dalam pemerintahan. Ini hadisnya nih. Jadi hadisnya kalau ada ulama yang ikut campur urusan dunia, maka hati-hati.
Jangan sekali-kali memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, maka tunggulah akan kehancuran jabatan itu. Kali-kali berikanlah jabatan itu kepada orang yang ahlinya. Ini dikatakan bahwasanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Jangan sampai amanah yang diamanatkan oleh Rasul bahwasanya ulama itu adalah mengayomi masyarakat, mengayomi yang namanya umat. Ulama tugasnya adalah mengayomi umat. Bagaimana supaya umat itu mau beribadah, bagaimana umat itu mau masuk dalam tata cara kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Inilah tugas ulama. Ya, kalau ada ulama sudah mencampuri kehidupannya, masuk ke dalam ranah politik, artinya berkecimpung. Bukan berarti ulama tidak berpolitik, tidak, harus juga berpolitik. Tapi ulama harus tetap berpegang teguh bahwasanya ulama-ulama inilah pewaris para nabi dan dia harus berkonsekuensi terhadap apa yang telah diwariskan oleh para nabi. Jangan sampai para ulama ini keluar jalur mendukung satu yang namanya pemimpin agar supaya dia bisa hidup di dunianya berkecukupan. Ya, makanya ketika almarhum guru kita almarhum Ustadz Ahyadi itu, ketika waktu itu beliau berbicara, saya mah nggak mau ikut-ikut yang dalam namanya urusan politik. Ya, dikatakan seperti itu. Tugasnya saya adalah hanya untuk mengayomi umat. Kenapa? Karena ini ada tanggung jawab sebagai seorang ulama dan dikatakan bahwasanya inilah tugasnya. Kalau ada orang yang meminta jabatan, maka tunggu saja kehancuran itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan kesempatan-kesempatan ini buat orang-orang yang artinya sudah tahu bagaimana caranya kita berpolitik yang baik. Dan mudah-mudahan kesempatan ini akan memberikan kita semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam kita